Dadakan, Invite bener. dadakan gitu. Bener, ada sotong biasanya juga tuh dadakan. Cuma ya draft, ini akan menentukan segalanya. Draft di game kedua akan segera dimulai juga. Apa kabar Bruno? Dan bertukar posisi kah Aurora yang ada di second pick juga? Fanny tetap jadi band ya? Ya, masih. Untuk keduanya sebenarnya sama-sama Ben Fanny ya. Karena tadi untuk di Red Side kan ada Ulvener. Mereka Ben Fanny. Iya. Pokoknya Second pick Ben second Fanny. band Fanny aja udah. Di berapa? match ini. Di match ini. Sementara gue nggak tahu kenapa, tapi kalau misalkan gue jadi Ulvener, berarti dia udah latihan kan lawan Bruno kan. Udah latihan banget nih. Lepas aja gak sih? Harusnya. Ya siap jadi cacing, siap jadi naga bro. Cacing-cacing naga-naga. Lepas Brunonya lawan kayak tadi, itu udah bisa tadi udah oke banget. Cuman memang blunder ini aja sih, eksekusi ya. Bukan dari konsep draft. Tapi PR di Chusin juga sih, nggak akan dilepas Chusin ya. Makanya tadi priority untuk Aurora juga ada di Chusin. Mereka tahu sepowerful apa Chusin di patch yang sekarang. Tapi dia sosok Rosa. Wow, of my Rosa. Dulu bilangnya sama Rosa karena dia fans banget. Bener. Gue pernah depan-depanan doang sama dia. Gua udah Gak pernah ngobrol berapa gua. kali foto sama dia ya? Iya, gue pengen ngobrol. Dia banyak banget yang ngobrol gitu loh sama dia. Nah, Media gitu-gitu banyak banget. karena dia mencolok ya. senternya mencolok sakit kan. Iya bukan, maksudnya sangat-sangat bersinar gitu loh. Bersinar. Terhighlight. Bener, udah saatnya Rosa bersinar karena Bruno sudah selesai. Oke, akhirnya apakah terlalu terlambat untuk menyadari? Tapi sebenarnya ini yang terjadi juga di match Araki Hoshi kemarin. Mereka lepas Bruno mau coba untuk counter di game pertama, tapi setelah itu game kedua kata Cascade udah mulai bertaubat. Oke, dia udah tahu dia ada di jalan yang salah berarti. Dia kembali ke jalan yang benar. EF ditutup. Oke, sekarang dengan priority first pick Ulvener, dia mau lari kemana nih? Obvious kah? Atau dia ngambil ke arah jungle-nya langsung? Kayak Apa Suyo. ya? Suyo tadi sih nggak prioritas. Suyo malah terakhir-terakhir ya yang diambilnya ya. Ya, tapi ada perbedaan sih. Best of 3 game 1 tuh sama game kedua itu bakal beda banget tuh. Hayabusa, Hayabusa. tadi kan sempat di-ban kan sama Aurora kan. Mereka respect sama Hayabusanya dari TNZ. Akankah se-first pick itu? Atau tetap ambil harusnya hero-hero setup dulu? Kalau mungkin lawannya, Hilda. kalau lawannya Fnatic Onyx bukan Aurora, gue deny pick Haya sih. Hilda. Tapi kalau lawan Aurora mungkin bisa dilawan nanti dari Hayabusa yang belum tentu diambil sejujurnya. Ya. Tapi Hilda dulu ya. Yang udah pasti nih. Kalau Walaupun- ngomongin Hilda gini, Assassin rusak gak sih? Kemarin sih gameplaynya untuk Hildanya dari Alien oke ya, bagus ya. Walaupun Hilda ini sebelum masuk ke meta juga ini sering banget digunakan oleh Apex 47. Iya untuk main galak di awal. Atau jangan-jangan Apex yang pakai. Biar dari awal aja nih udah langsung invade jungle. Bukan pilihan yang buruk juga kok menurut gua. Hilda ada di roamer. Ya konsepnya sama, dia bisa nge-push back dari assassin lawan di early-nya diganggu farming, di late game nanti bisa jadi far lane. Hilda tuh bisa tau pegang far lane. Lawan assassin dia menang soalnya kan. Obvious back sana. Ya kan? Nggak pasti Rio ke Haya. Iya, setup dulu kan. Lebih ke setupnya dulu karena kalau ngeliat dari jungle masih banyak kan Suyo, Haya, Nolan, Joy. Ya atau kalau main Vector Alpha, Udah hampir terlupakan di Swiss stage ini sih. mungkin karena memang mobilitasnya yang kalah sih. Sama ya bukan lawan jungle tank. Kalau lawannya Baxia, Fredrin, terus kayak Barat, ya Alpha emang gila sekali itu, damage-nya masuk semua gitu kan, terus damage yang sakit pasti segitu. Tapi apakah masih nih dengan Hayabusa yang akan diamankan duluan? Hayabusa ya. Tapi agak susah sih untuk Hayabusa. Atau goldnya dulu nih? Goldnya dulu kah? Mau Granger lagi? Ranger oke. Masih oke. Tapi high loss dulu ya. Dan juga Lui. Akhirnya itu dia Lui. Lui yang muncul. Wah ini mau main Suyo aja nggak sih? Mungkin dia setelah dia ngeliat midnya Vexana ya, dia jadi oke lah, kita Lui masih bisa nih. Kalau tadi kan Chusin tuh, wah Lui sih pusing banget itu dari awal juga udah sakit kepala harusnya. Ya. Tapi ya pick ketiga jungle kah? Jungle masih ada Nolan. Mungkin kalau ngomongin assassin, Suyo iya lah. pasti nggak enak lah ya, pasti nggak ada yang enak sih kena tabrak Hilda. Tapi ya kan bukan cuma early game nih gamenya. Iya.
Bisa aja ya udah awalnya tabrak-tabrak sabar-sabarin dikit. Biar gold lane-nya punya space. Bisa gold lane punya space. Atau amankan ke arah roamernya dulu. Samain nih jadi ada XP mid dan juga roamer. Moskov Your gak sih? team is banning. Moskov. Lane jauh. Iya. Untuk lawan Hilda pakai assassin keliling jauh memang bukan jadi solusi yang bagus. Apapun assassinnya ya. Kecuali mungkin Fanny. Kalau Tapi- Fanny ya masih bisa lah untuk kabur-kaburan. Tapi Fanny udah di-ban masalahnya. Itu dia. Jadi tidak akan terjadi, makanya lebih ke Moskov aja dulu sekarang. Dan banning phase yang kedua, belum ada jungle sih so far untuk kedua belah tim juga. Akankah semakin dipersempit lagi oleh keduanya? Seperti Kenapa? mungkin target Nolan. Gua rasa Ulfwener boleh sih pikirin soal chip juga. Iya ya. Masih ada Magic is kemungkinan my life. dari chip. Your team Tapi ya is gold banning. lane magical ternyata. Yang ditutup Harriet. Nathan juga bagus sih ketika lawan Moskov, jadi sama-sama high ground defense aja. Aha, tapi Nathan udah mulai hilang ya. Turun juga. Karena ya gameplaynya assassinnya sekarang udah bener-bener muncul gitu Kelihatan kan. banget juga. Orang-orang udah pada There pinter are no loh. shortcuts in Pakai life. vengeance, I kagak pakai literally revitalize. Invented one. Mereka sadar kalau emang damage Nathan tuh terlalu ekstrim. Yes, dan chipnya udah di-ban sekarang, tidak akan kembali diberikan terhadap Renegade. Tapi berarti sebenarnya hero-nya Renegade juga masih banyak ya, kayak Tigreal. FCC juga. Masih terbuka mungkin sekarang. Dan untuk ban terakhirnya, gold lane-nya kah yang akan menjadi targeting? Beatrix. Beatrix masih ada. Beatrix masih oke juga. Karena gue pikir kayak Joy lagi masih bisa nih kalau memang mau Joy lagi gitu kan. Dari teman-teman Ulfwener, terus dari gold lane-nya bisa yang ambil physical. Tapi masalahnya Hayabusa, ke arah mana? Sanjo. Your Hayabusa tetap ya. team is banning. Gue pikir mereka udah siap gitu loh Hayabusa. Ternyata tidak, lebih menutup aja resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Dan ban terakhir dari Angela. Opsi bagus. Popheus Angela. Iya. Dia jaga-jaga Suyo Angela juga. Rolling Angela bahkan. Yap. Bisa menang tuh kalau landing jauhnya. Ah, Nah, kalau link doang sendiri rontok ke Milda. jadi 1 versus 2 soalnya kan. Suyo kan? Suyo sih harusnya yang lebih aman-aman aja, atau ya main range saja nggak sih untuk dari yang lain? Kayak Isun Shin ini juga sebenarnya bisa jadi pilihan ya. Bisa sih. Walaupun awalnya agak ekstrim juga ya, Yususin kena tabrak sama Hilda, agak sakit kepala, tapi bukan nggak bisa. Dan Alpha ini pilihan paling safety. Musuhnya Hilda High Loss, dua hero yang bisa banget agresif di awal, daripada pakai assassin yang walaupun bisa kabur tapi nggak bisa ngedamage balik. Mendingan ambil Alpha sekalian bisa galak balik. Kalau memang mau Fredrin tadi, biar sekalian ayo nih rusuhin aja nih Fredrin, nggak apa-apa. Tapi kayaknya Fredrin nggak ada escape-nya aja sih. Iya sih. Kayaknya. Bukan opsi utama lah maksudnya. Jadi seenggaknya Alpha nih punya Spear of Alpha untuk kabur atas duality nantinya yang bisa dimainkan juga untuk dari Luoying-nya atau bahkan dari Glorified Away-nya. Dan gold lane apa yang akan dibawakan oleh Ulfwener? Beatrix untuk sebagai high ground juga. Sunshine ya. Iya. Patrick paling oke sih gue rasa. Atau kita dikagetkan dengan gold lane yang belum pernah muncul kan? Masih ya. Joy juga dan Granger kembali. Gue sempat berpikir kayak mereka tinggal cari damage eksplosif aja gitu kan. Kalau jungle Joy-nya seperti yang tadi gue bilang udah kebaca nih, bisa jadi Joy lagi dan physicalnya diambil di gold. Tapi gue nggak tahu kenapa Granger-nya ini loh yang mungkin bisa jadi bagus, tapi bisa jadi kayak ngepok damage doang, kurang damage jadinya. Yap, harus benar-benar snowball banget lah ya. Harus Ya. benar-benar bisa manfaatin lasit-lasitnya juga untuk stacking. Tapi pick kelima dari Aurora, Rom seperti apa yang akan dibawakan? Sisi power sih yang perlu juga, dan itu dia Tigreal Langsung ya. langsung. HVCC. Ini kombinasi yang sempurna juga bersama dengan Vexana nantinya. Karena efek Terrify-nya itu benar-benar akan maksimal ketika musuhnya nempel, akan terbagi juga, ada knock up juga. Dan ini bahaya banget sih Ulfwener. Entah kenapa gue ngerasa mereka berkutat di hero nyamannya aja dan seakan gak peduli apapun lawannya. Iya, karena memang ini yang harus dialami di Swiss Stage adalah fokus ke diri sendiri. Ya. Karena mereka ya gak tahu ke depannya akan lawan siapa juga, karena setiap pertemuan nanti akan ada drawingnya lagi. Beda-beda. Yes, dan ini adalah match point untuk Aurora. Mampukah Ulfwener menyamakan kedudukan terlebih dahulu, ataukah Aurora yang akan menggandakan poin di game yang kedua akan memulangkan Ulfwener
secara langsung. Iya, masih di Apex tadi Hylos-nya. So, let's go. The Land of Dawn menjadi saksi juga nih, pembuktian Best of 3 series adalah titik nyaman mereka berdua. Tapi apakah muncul 2-0? Gak dapetin kemenangan berarti sama sekali di Swiss Stage untuk Ulfettner seandainya 2-0. Dan juga ini adalah sebuah tantangan. Selain memang ini adalah elimination match, bagaimana mereka bisa mengontrol dari overhype-nya, emosinya, Tempo. pressure-nya. Benar-benar. Panggung internasional dia punya pressure tersendiri loh. Yes. Belum lagi ngeliat dari kedua tipikal jungle yang berbeda, Fighter dan juga Assassin. Entah kenapa aku memberatkan Joy. Dia harus bisa bawa farming dan harus bisa level 15 duluan nanti. Karena tipikal alpha yang nggak secepat Joy lah dari mobilitasnya untuk megang lane bakal nggak enak. Template yang sama, Sunshine dengan FOB pastinya Festival of Blood di talent yang kedua, Impurage. Ini juga untuk sustain sebenarnya karena Granger jatuhnya jadi darah. Sementara dari Apex full tank, Fatality, Tenacity, dan juga Conclusive Blast. Oke. Tapi poke damage sudah mulai dirasakan juga oleh Apex 47 ya. Terpaksa untuk mundur dulu dan bahkan memencet dari regen HP-nya. Tapi tadi ya poke terus-terusan yang bisa dilakukan oleh Yue. Salah satu hero nyamannya juga selain Valentina ya. Iya, ini karena memang diambil duluan udah jelas hero nyaman. Dengan pilihan yang banyak banget tadi ya. Dia ngambil efek sana, berarti memang udah cocok banget dengan gameplay-nya juga. Ada dua efek sisi berarti. Tigreal punya, Vexana punya. Dan masing-masing punya dua juga. Dari skill biasa dan juga ultimate. Siapapun akan bisa dikontrol nantinya. Jadi kayak Joy bakal susah banget nyanyi nantinya. Iya, apalagi Joy kan sekarang udah gak immune ya. Jadi akan semakin mudah harusnya ditargetin. Walaupun sebenarnya untuk Tigreal Implosion ini bukan sisi pasti kayak suppress Ya. atau kayak single target walk. Masih bisa dihindari dengan ya movement juga. Tapi serangan-serangan kejut nantinya yang akan dimaksimalkan oleh Aurora juga. Melihat dari turtle yang pertama pun sekarang sudah muncul. Kecuali dia bisa gesek di jungle dulu ya. Aha. Gesek di jungle jadi rhythm terakhirnya yang datang ketika team fight itu bisa di buff dia, mirip-mirip ulti Akai. Jadi dia kena stun selama stack udah full dan bagus nadanya, itu dia bisa pencet ultinya. Kita langsung sadar. Turtle. Yap, kontes telah terjadi kali ini. Tergeser lagi dengan ada Secret Hammer yang belum mengenai siapapun. Dengan dari Infernal versus Flicker terpaksa dikeluarkan. Tapi dia di retribution yang support membuat dari Turtle pun jatuh ke tangan dari Ulfettner. Tapi Demon Cat mendapatkan 1 poin kill. Dan itu dia yang Flicker. terjadi di mana teamfight balasan telah dilakukan oleh Aurora dan Rosa pun tidak memiliki HP. Tapi tidak ada pengejaran yang dilakukan lagi. Yue akan sedikit mengganggu. Tapi belum ada poin kill tambahan lagi. Dan lumayan mirror ya. Di game 1 Aurora dapat Turtle, teamfightnya dimenangin. Iya. Di game kedua gantian. Gantian banget dan ini gua agak bingung sebenarnya dengan Alpha, dia nggak bisa untuk pegang kendalinya tadi. Mungkin karena XP lane diff kali ya di awal, memang dia kuat banget Hilda-nya nih. Sementara Povius ya balik lagi dia juga bukan Vengeance, dia nggak bisa untuk nahan badan langsung di depan. Untuk farming masih aman dan Domeng misplay sepertinya. Oke, Habis Domeng. mau ke depan. Oke, masih bisa mundur juga, setidaknya ada flicker untuk mundur. Karena ya sebenarnya kalau ngeliat Granger ini tricky sih. Damage-nya lumayan multiple. Tapi dia cuman lurus aja. Iya, Bisa tapi itu sakit digocek. sih memang. Aha. Memang sakit, jadi kayak ya harus bener-bener oke lah. Yap, oke, Spiral Alpha dikombinasikan dengan ada Eternal Skill dari arah belakang. Buat dari Rosa pun tidak sempat mengeluarkan flicker untuk mundur. Poin kill kembali ditabung oleh Aurora MLBB. Membuat mereka harusnya bisa memanfaatkan early power mereka juga. Sementara TNT sudah mulai mencuri ke arah, oh enggak, ini milik dia sendiri ya. Ya dia harus sabar sih ini intinya. Tunggu menit 5 dulu. Tapi lihat Rene Jay ada di posisi yang bagus banget. Bahkan Shen harusnya dia ada info sih di situ ada orang. Karena kalau sampai dia miss aja sedikit, itu bisa di kill, itu kayak saudara segitu solo kill mati gitu sih. Iya, terus Apexnya juga sadar ya, tadi dia nggak mau yang terlalu langsung masuk ke area rumputannya. Awareness yang begitu baik sebenarnya, tapi Aurora ini punya modal dari 1.200 gold lead. Membuat ya mereka harusnya akan lebih unggul lagi dari segi atribut untuk bisa meladeni teamfight nantinya. Item pertama yang udah jadi juga oleh Sunshine ke arah Hunter Strike tadi ya. Kalau ngomongin Moskov, rata-rata Trinity sih pastinya. 3 attack speed karena tadi Corrosion juga udah jadi. Dan pertanyaan besar adalah ketika nggak ada flicker dari Domeng tapi nggak ada ganking sama sekali. Yes, The Demon Knight udah mulai langsung menuju ke arah turtle-nya. Dari Glorious Pathway telah dibentangkan juga Ali yang terpaksa untuk mundur terlebih dahulu dan mengganggu saja Tenasgar dan Spiral Alpha menjadi kombinasi dari Yue.
Latit pun juga Turtle melilik menjadi Aurora dan bahkan 2 pemain hilang dari Offender. Demon Knight menjadi pertukaran jauh tapi TNC satu hit terakhirnya akankah dikejar. Rosanya pun tidak akan dikasih pulang sementara dengan flicker yang terpaksa dikeluarkan dan TNC-nya pun selamat dengan stacking menuju ke arah purple buff. Yang membuat akhirnya dirinya pun tidak menjadi pertukaran nyawa. Covering fire tadi yang dilakukan oleh Sunshine juga bisa memukul mundur Domeng. Satu hit lagi tadi. Tapi tetap ini Aurora yang untung karena Yue tadi yang last hit dari Turtle-nya. Ditambah teamfight-nya juga tetap masih unggul di Aurora. Harus ngerubah something nih dari Offender. Udah masuk di menit 5. Udah boleh sih Hildanya joinnya farming. Ya ini harusnya udah. Tadi sebenarnya Alien udah langsung merangsak masuk ke belakang ya. Ya dia nyari info tadi. Nyari info tapi masalahnya juga banyak sisi yang akhirnya ngebuat dari Alien pun nggak bisa bergerak secara leluasa. Dan lagi-lagi nih seperti apa yang Lim Kocul singgung tadi di pregame, Alien ini tuh menjadi salah satu bisa dikatakan ya titik lemah buat Offender. Dia bisa jadi hero-nya, tapi bisa jadi juga yang jadi bermasalahnya dari Offender. Gue masih bertanya-tanya kenapa nggak joinnya farming di lane atas. Karena entah kenapa gue ngerasa sekarang kayak teamfight kemarin Fnatic, Onyx, RRQ itu menit 5 jungle-nya langsung pegang loh. Bahkan jungle alpha sekalipun. Yap. Dan lebih ke teamfight terus-terusan ya dengan damage yang belum mumpuni juga sehingga akhirnya itu yang dimanfaatkan gitu oleh Aurora MLBB dengan gold yang diunggulkan juga dari secara item berarti harusnya ada sedikit keunggulan juga. Itu dia. Kalau dibuat tempo kayak gini ya enak di alfanya lah. Karena kan alfanya sebenarnya nggak enak kan buat pegang laning jauh. Rata-rata kalau alfa pegang itu buat match upin aja. Jadi jungle lawannya pegang, dia juga pegang. Dan gua rasa teamfight 5 ini loh yang memang diinginkan sama Aurora. Dan itu terpancing dari Offender-nya. Yep. Dan Apex 47 sudah mulai mengintip di area turtle bahkan ditarik ke area sisi dari Offender-nya juga. Dua turtle pertama tadi sama ada di trade aja sebenarnya ya. Turtle kedua yang diambil sama Yue, Domengnya juga sekarang sudah mulai terkena poke damage dari Rosa sehingga dirinya pun harus mundur terlebih dahulu dan harusnya nggak recall sih ya, tapi Glorious Pathway telah terbuka oleh Apex 47. Flicker implosion yang Kone menjadi satu orang dan dia mengkait mensecure Turtle yang ketiga tapi teamfight paksa dilakukan kembali oleh kedua belah tim di mana Rene Jai yang harus hilang di tangan dari Rosa. Demon Kite juga nggak bisa kemana-mana kali ini Sunshine sendirian di lini paling depan. Begitu dengan adanya satu poin infernal persen yang dibuka tapi Sunshine menjadi pertukaran jauh karena Edward terlalu kuat walaupun Indi and triple kill dibalas oleh Rosa tapi 3 tukar 4 menjadi keuntungan untuk Aurora MLBB. Fight back yang coba untuk dilakukan tadi terlihat dengan sangat-sangat baik. Bahkan Domeng yang belum jadi Trinity udah diajak tim fight tadi, dibawa Domengnya. Akhirnya memang ada damage yang bisa deliver tadi walaupun memang nggak setajam itulah, nggak sekuat itu. Kita bisa lihat dari replaynya. Glorious Pathway yang terbuka ini udah bagus. Dan yang lihat Renege yang pegang implosion ke arah TNZ. Tadi niat awalnya memang berarti hanya untuk Turtle. Secure karena Turtle aja. Tapi overcommit teamfight juga nih yang terjadi di mana Sunshine out position, tertangkap sama Edward dan ya Rosa memang free hit, tapi damage Rosa belum sesakit itu juga buat langsung shutdown ke arah Edward. Ya tadi tapi butuh waktu ya. Dan akhirnya Rosa tuh kena tancap sama Spear of Destruction tadi. Ya kena damage yang lumayan lah ya. Langsung dikejar dan ya berarti menjadi pertukaran saja nih untuk kedua belah tim. Tapi masalahnya Aurora bisa convert lagi nih. Turtle-nya dapat, teamfight-nya juga tadi sempat dimenangin. Terus sekarang turret-turret udah mulai dihancurin satu-satu. Tengganya Offender udah sadar dia bisa pakai Joy-nya untuk ke depan. Dan balik lagi ngomongin soal Alpha, fighter di arah jungle. Untuk teamfight ya kuat, tapi untuk landing jauh dia akan lemah. Dia akan kalah move. Dan itu yang sebenarnya gua rasa harus dimanfaatin juga sama Offender. Dia punya Rosa pula buat teleport kalau memang masih kurang. Iya, dan kita belum ngeliat diversion play dari tadi ya. Itu yang gue bilang tadi, karena kiblatnya sekarang ke Super Prince yang di level 4 dia udah mulai pakai kayak itu kayak selalu cooldown lah intinya dari diversionnya Super Prince. Dan sekarang yang nggak dipakai sama sekali ya rasanya kayak cuma skill 1 dan 2 aja Loi-nya. Dan ini sih ke Stormy juga sih gameplay Loi. Iya karena udah kayak gitu, iya. karena ada yang munculin jadi semua orang tuh harus pakai teleportnya, pegang mapnya. Nah, Ya, sekarang beda banget. lebih ke duality-nya aja karena memang beresiko nggak sih dalam keadaan yang under
Apapun sih, maksudnya itu bisa dipakai untuk apapun. Buka cek ya. Iya, untuk cek, untuk pegang landing jauh dan datang, untuk lempar orang ke sana. Yap. Tapi Ranajai kali ini harus menerima damage dari Alien. Dan TNZ mencoba untuk masuk lagi ke area dari Lordnya. Terkena efek terrifying dan bahkan Ranajainya pun harus hilang. Double Kite! Retribution yang on point membuat dari Lord pun jatuh ke tangan dari Aurora. Dua pemain hilang dan bahkan Alien harus menerima damage yang cukup besar. Masih selamat dengan Domain Flicker dikeluarkan. Sunshine harus mundur terlebih dahulu tapi Rosa pun berhasil untuk selamat. 3 pemain yang hilang dari Uvetnar dengan Lord yang jatuh ke tangan dari Aurora. Ini tanda-tanda bahaya untuk Uvetnar. Jelas ini kerugian berganda juga. Walaupun mungkin Lordnya nggak bisa langsung di follow gimana-gimana ya sama teman-teman Aurora. Karena dia harus reset dulu, harus isi darah dulu. Tapi karena menyisakan 2 member aja dari Uvetnar juga, ini menjadi keuntungan yang jelas untuk Aurora. Trinity udah jadi dari Domengnya, artinya Domeng udah siap untuk team fight. Bahkan Winter juga dari Demon kan udah ada. Yap, dari Winter Crown-nya itu ya yang akan membuat dirinya akan semakin bertahan lagi di lini paling depan. Dan ya memang Lord masih bisa di defense ya tanpa bisa menyentuh ke arah bahkan inner turret. Masih bisa lah ya di defense, masih aman. Tapi tetap pressure-nya ini nggak akan hilang. Vision-nya, kontrolnya, dan wah itu lihat pressing shot dari Moskov yang udah memulai menjadi masalah. Ya ini udah mulai ganggu juga dari Spear of Destruction-nya yang dari tadi sebenarnya on point. Dan diversion yang belum kelihatan sama sekali ini dari Rosa. Itu dia, Itu dia, akhirnya diversion membawa adanya 4 pemain sekaligus. Kelihatan. Bakal coba untuk langsung memberikan saja clear powernya tanpa bisa berbuat lebih. Karena dalam keadaan yang tertinggal juga ini agak serba salah sih buat Uvetnar. Iya, ya, kelihatan sama ini tadi kan, Little Wanderer. Jadi mau nggak mau mereka riset ulang lagi. CCTV. Bener. Gua di Devo aku bilangnya kembang kol. Kembang kol. Mau ambil kembang kol lo nggak ambil. Tiap tongkrongan beda-beda namanya itu. Bener ya. Tapi ya, ngomongin soal landing jauh, gua rasa tetap Uvetnar yang akan unggul. Dia harus paksa menangin jumlah seenggaknya. Atau paksa dari Aurora ketika dia mau set up objektif, itu under pressure. Jangan sampai dia free banget nih. Misalkan Farlane-nya menang, bawahnya juga menang, dan oke, defensif aja. Pulang ya. Diversionnya, mereka tadi ngebukain vision buat TNZ, tapi nggak ada apa-apa ya udah mereka balik aja. Alright, dan tidak ada inisiasi berlebih juga. Kali ini perlahan base turret yang terekspos menjadi sebuah ancaman yang berarti untuk Uvetnar. Terutama sekarang Rosa sekarang udah punya Divine Glyph seenggaknya ya. Bahkan gua rasa yang dilakukan TNC itu bisa dilakukan dari 7 menit yang lalu loh. Tapi baru dilakukan di menit 12 yang sebenarnya udah agak telat juga. Tapi it's okay. Gold masih di Aurora 3.500 kurang lebih. Ini angka yang maksud gua untuk menit segini juga masih oke sih, masih bisa dilawan walaupun chance menang dari yang megang gold lebih tinggi. Tapi bukan berarti nggak bisa sama sekali. Yap, Rosa masih bisa secure ke arah dari purple buff-nya ya karena memang sama-sama menahan retribution. Mengingat Lord yang in hand sebentar lagi akan muncul. Dan mereka masih mau coba kontes kah? Gua rasa harus tetap dicoba. Karena kalau ngomongin defensive high ground nggak yang sekuat itu juga dari teman-teman Uvetnar. Beda kayak di game tadi ya? Iya, kalau di game tadi oke lah. Tapi untuk dibuka vision ya. Dan nggak boleh buru-buru juga. Aurora MLBB harus sadar. Mereka itu bisa di fight back. Mereka itu bisa dibalikin. Domeng sakit banget tapi Domeng juga tipis banget. Ya. Apalagi kalau domain positioningnya di belakang, bisa aja nanti kena serangan kejut dari diversion ya. Tapi checking ke arah rumputan juga ini udah dilakukan terus-terusan oleh Aurora. Mereka nggak mau terkena adanya serangan dadakan yang bisa dilakukan oleh Rosa. Dengan Lord Dance yang telah dilakukan, di reset lagi dan lagi. Oke, perlahan tapi Domeng. Habis semua ke bagian depan. Cukup mengerikan tapi ngebuang 2 Death Sonata berarti tadi. Glorious Pathway langsung dibuka. Oke, Glorious Pathway telah mencoba untuk men-take over terhadap adanya Lord yang tidak di-reset sama sekali. Tapi lihat bagaimana kali ini aliennya pun harus menelan damage yang cukup besar dari Domeng. Apex 47 harus bertahan tapi Demon Knight masih punya retribusi yang on point. Dan Rosa pun harus hilang. Begitupun dari Renajai yang menjadi pertukaran jauh tapi Apex 47 gak bisa kemana-mana. Dan bahkan TNZ masih bisa mundur tapi double kill dibalaskan. Edwardnya gak bisa kemana-mana tapi Domeng sendirian di paling depan. Piercing damage yang ternyata masih belum menggapai 2 pemain dari Uvetnar. Membuat dari Aurora pun harus mundur terlebih dahulu dan mengawal Lord yang in-hand di arah tengah. TNZ hati-hati, memang bisa kabur dari TNZ-nya. Tapi Lordnya ini jadi kekurangan orang, 3 melawan 2 untuk defensif. Yap, ini dia Lord yang sudah mulai charge in. Base turret yang dihancurkan dan TNZ akan bermain dari arah belakang.
Sehingga kali ini defensif bawah. yang kurang dari Ufetnar akan dimanfaatkan pula dari Aurora. Fokus ke arah Beja, dipaksa untuk mundur. Alien gak bisa kemana-mana, Spill Omomonya connect. Dan bahkan Atlas Gun connect menuju ke arah 2 orang sekaligus. Dan Aurora, mereka masih punya 1 wave minion di arah bawah. Cicilan demi cicilan dan dipaksa Domeng. Mengakhiri game yang kedua membuat dari Aurora bertahan. Dan Ufetnar menjadi tim dari Turki yang harus tereliminasi. Goodbye, Ulfedner. Tidak bisa lanjut lagi. Mereka tereliminasi. Best of 3 series belum menjadi jawaban sama sekali juga untuk Ulfedner. Dan kali ini Ulfedner di M series kali ini mereka gugur tanpa merasakan kemenangan satu kali pun di switch stage-nya. Perjalanan panjang dari wildcard Yap, memang mengeliminasi 7 tim lainnya. yes. Mereka berjuang sampai ada di pool 02 dan sekarang mereka harus tereliminasi di pool 03 di tangan dari Aurora dan kutukan masih berlanjut. Masih berlanjut. Beda nama tim, beda dari organisasi, tetap masih dikalahkan juga. Lagi-lagi ya, berarti dari M3, M4, M5, M6, 4 ya? 4 kali berarti. Gak ada rekor kemenangan sama sekali dari teman-teman Ulfednar, dari player-player Ulfednar. Dan sekali lagi ya, nice try untuk Ulfednar. Ya. Mungkin di M series ke depannya. Pressure sih yang kelihatan juga dan ya. Ya. Melihat juga bahwa mereka juga udah bukan jadi nomor 1 di Turki juga kan. Ya. Mereka harus takluk di tangan dari S2G. Itu yang harus itu kayak pukulan gak sih untuk mereka juga. Mungkin dari beberapa sisi mereka mengutamakan solidaritas untuk 5 player yang bahkan gak ada substitute. Ya mereka gak pernah pakai lah dari substitute-nya. Ya jadi sama-sama gak ada lawan gitu loh. Mungkin ada yang berpuas gitu. Mereka udah yakin oke, kita lagi yang bakal jadi wakil. Mungkin di M6 ini pukulan untuk mereka. Dan kalau mereka bisa bangkit, mungkin nextnya baru mereka bisa lewat jalur yang lebih aman lah. Benar. Oke, dan congratulations untuk Aurora yang akhirnya mendapatkan kemenangan match perdananya juga. Yes. Berarti mereka akan melaju ke pool 1-2. Iya, iya. Nah, itu bisa ketemunya sama KBG, SRG. Terus tergantung nanti nih kayak dari Liquid siapa yang menang gitu kan. Pokoknya Menang karena lah harusnya. di pool 1 sama. Intinya di pool 1 sama, yang kalah itu berarti 1 pool nih sama Aurora yang menang Yeah. sekarang. Pool 1-2 nantinya. Dan akan di drawing kawan-kawan ya. Nanti akan di drawing di akhir. Dan yang pasti Aurora setiap matchnya dia berarti nih sudden death berarti dia nih setiap match. Benar. Dan best of 3 semua berarti. Best of 3 semua. Ya, itu dia yang dimana menjadi kekuatan tersendiri juga ternyata ya untuk adanya di best of 3 series. Ya. Untuk ya nyawa terakhir dan juga decider match. Tapi kita melihat untuk Aurora yang bisa exploit atas bagaimana overhype-nya dari teman-teman Ulfednar ya. Tapi kita akan langsung melemparkan kepada stage kita untuk adanya interview bersama dengan timnya. Team that tried to defy the odds, trying to claim the last M6 ticket. The team from Turkey. However, as fate dictates it, this is the end of their journey to be greater than ever. Ladies and gentlemen, give it up for Ulfednar. And on a count of 3, I would like you guys to give a final bow on the M6 World Stage. In 3, 2, 1. Thank you very much to Ulfednar, and we wish to see you guys come back stronger in the upcoming tournaments. And the team that has just survived elimination, the team that also just defied the odds, Aurora MLBB, and with me here we have Demon Kite. First of all, Demon Kite, congratulations. Welcome back to Malaysia. How are you? Masaya nakabalik ako sa Malaysia. Tapos parang pangalawang best na MSC, ganun lang yung feeling eh. Okay, he said he's so happy to be back in Malaysia, and it feels just like MSC once again, because back then he did get an MSC championship back here in Malaysia. So who knows? History could repeat itself. We don't know. Okay, now Demon Kite, before anything, maybe you could take us back to what happened to the past few days of the Swiss stage. What really happened inside Aurora? Did you guys struggle with the best of one, or were you guys actually struggling with the meta still? Feeling ko na-overwhelm lang kami sa meta ng M6. Kumbaga, nag-shift kasi yung meta agad bigla nung pagpasok pa lang ng Swiss stage. So,
medyo nanibago kami. Tapos ayun, nag-hard reset lang kami. Tsaka Phoenix lang namin yung mga kailangan ayusin. Okay, he said actually Aurora kind of got overwhelmed since when they entered Swiss stage, there was actually a new patch for M6. So they haven't really adapted to it, giving them a hard time through the first 2 days of Swiss stages. Okay, now, sorry, Demon Kai. Yesterday, you guys had an off day, right? So what did you guys do to prepare for the match today? Because this match is very, very important to you to ensure that you guys still have another life. Parang binalikan lang namin yung root problems ng naging talo namin sa mga unang laban namin. Then nag-prepare kami ng maba sa sa lahat sa execution, sa drafting. So put kami ng maraming effort sa preparation namin kapon. I see. Now, he said that yesterday they looked back at the root cause of their losses, went back, redid everything, re-strategized, redrafted, and had pretty sure heart-to-heart talk with the team as well, right? Okay, now, Demon Kai, was the best of 1 hard for you guys? Para sa akin, kasi iba yung mga hero na nilalabas nila, yung mga strategies talagang kung ano yung ginugol nila para sa preparation dito sa M6, lumabas lahat. So, prepared na prepared talaga lahat ng teams. Now, he did in fact struggle with the best of 1 because he said that all the strategies that teams actually have prepared all came out in this best of 1 because I'm pretty sure everybody wants to get the upper hand. Now, Demon Kai, I have a question. Your upcoming matches are now best of 3s. Are you more confident to get a comeback? 100% confident kasi feeling ko parang nasa comfort zone ulit kami na kahit anong laban namin, kaya namin parang may download game ganon or kaya namin bumounce back palagi. Okay, he said the matches moving on forward will be a best of 3. He's very happy and very confident. He even said 100% confident because he said they're back to their comfort zone, meaning best of 3 is where Aurora truly will shine. Now, Demon Kai, maybe one last thing. We all know that the Auroras, the fans of you guys, struggled these past few days through criticism and it was a hard time seeing your favorite teams fall. So maybe a message for them? Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Aurora tsaka gagalingan namin palagi sa mga susunod na matches namin. Di namin kayo bibiguin. He said, thank you very much to everybody who's supporting Aurora. We will do better for the upcoming matches and we will not let you down. Thank you very much to Demon Kai. Congratulations on surviving elimination. And with that, let's throw it back to the panel to break down what happened in this game against Ulfanar. Okay. Itu dia ya, perbincangan bersama Demon Kai. Katanya dia kan pernah juara MSC juga kan Bang. Benar. Iya deh. Ya, Dari katanya, Malaysia waktu itu ya. Iya, ada di Malaysia juga dan kayaknya pengen mencoba untuk mengulang sejarah lagi nih. Wah, akan Walaupun mengukir memang sejarah. Masalahnya walaupun memang sejarah tapi itu fakta. Benar. Juara MSC Bang. Ya. Wah, juara. Wah, itu berarti masih sama ini ya. Apa? RSRGPH. Ya, wah itu memang. Sama Nat, bukan nih. Iya Nat bener. Ya, Aqua, Nah, Light. ya itu. Nah, itu tuh. Wah, itu memang prime-nya mereka sih. Itu benar-benar prime-nya mereka zaman Karina tuh, gak lupa sih ya. Tapi ya memang itu yang harus terjadi ya kawan-kawan ya. Harus ada yang tereliminasi juga, berarti sudah ada 2 tim juga yang tereliminasi. Tapi sambil kita bahas juga untuk item build dan juga emblem dari kedua tim yang telah menjalani Best of 3 series kali ini, Ulfanar dan juga dari Aurora. Mungkin dari Moskovnya Trinity plus Malefic, tetap ya Malefic Gun ini menjadi satu item yang bisa dibilang untuk marksman yang dependent dengan basic attack itu pakai Malefic Gun. Belum lagi dengan Sunshine juga, yang dimana akhirnya ada Blade of Despair nih untuk tambahan sokongan damage lagi dari Granger yang benar-benar butuh damage besar karena dia tipikal poke damage juga, bukan tipikal yang langsung burst satu kali hit langsung hilang. Bahkan ngelihat dari TMZ itemnya ini nggak terlalu gimana sih ya, balik lagi dari Assassin yang pastinya akan lebih cepat farming daripada Factor, tapi karena kondisinya benar-benar jauh banget jadi goldnya masih diunggulin sama Demon Kai. Dan game cepat kembali terjadi sebenarnya ya. Di 14 menit saja melihat bagaimana kali ini dari Aurora yang bangkit di best of 3 yang ya terlihat lebih nyaman juga, dan sayang sekali Ulfanar mereka harus tereliminasi dari
panggung M6 World Championship pastinya. Yes. Jadi kita sambil mengintip juga ya dari segi emblemnya yang dibawakan. Kalau tadi kita ngeliat dari Granger-nya masih dengan adanya Ruby? Festival of Blood ya, Iya, masih ada FV. masih ya. Dan sebenarnya kalau ngomongin Festival of Blood mungkin buat sustainnya juga di awal kan, karena itu masuk ke Rhapsody dan God Sonatanya, jatuhnya masih skill juga. Sementara dari Aurora, basic common emblem sama ketika tadi pakai Bruno juga dari Domeng. Yang penting sustain. Bedanya di talent pertama yang nggak pakai fatal lah, karena memang mainnya attack speed juga dari Moskov. Dia nggak pakai critical, jadi kayak pakai Swift. Ini udah bisa jadi jawaban banget. Sementara perbedaan dari jungle-nya, untuk Joy ada yang pakai temporal, ada yang pakai Impurage. Nah ini dua tipikal Joy yang beda. Tapi mostly temporal ya. Ya karena abis Electrifying Blitz dia bisa langsung rhythm lagi. Karena gampangnya gini, kalau misalkan tanpa temporal, cooldown-nya itu nggak ada dari Joy. Item-itemnya dia cuma Starlium yang bisa nambahin cooldown. Dia kayak bakal susah juga bikin defense segala macam bla bla bla, mendingan dia langsung pakai temporal untuk pastiin aja. Bahkan dari gold yang sampai di akhir, gua rasa perbedaan 7.000 sampai endgame ya, itu nggak sampai yang one sided juga. Tapi beratnya adalah goldnya ini selalu ada di Aurora, nggak pernah ketarik sedikit pun berarti sama teman-teman dari Olvenar. Dan sebenarnya juga dari segi invade-nya tuh nggak terlalu tinggi ya. Odan Chef masih aman, Purple Buff masih aman juga. Tapi objektif yang lainnya nih, netralnya dari Lord, dari Turtle, dari Turret juga, yang akhirnya bisa diambil sama Aurora, membuat tidak ada kesempatan untuk Olvenar bisa melakukan comeback. Dan MVP by GoPay jatuh kepada Yue nggak sih? Yue kah? Atau Domeng lagi? Domeng lagi. Domeng lagi. Hari-hari Domeng. Heeh. Tapi ya Marksman sekarang memang menjadi position 1 sih. Jadi nggak Oh, kaget satu ya. juga kan kalau Tadi kan. masalah juga jungle-nya kan Alpha. Iya, Alpha lagi. Alpha biasanya turunnya ke pos 3, tuh Hmm. pos 2-nya diganti mid lane biasanya. Tapi ya kalau misalkan mid lane-nya Vexana, mungkin akan beda lagi ceritanya ya, kasusnya akan beda lagi. Tapi ini jelas, tadi emblem yang udah gue bahas mementingkan sustain juga, dan Trinity-nya tadi lumayan cepet tuh. 9 menit ya. 9 menit tadi. Ya kondisinya memang lagi unggul juga sih, dapetin 2 turtle gitu kan, terus dia kayak dapetin beberapa assist dengan Spear of Destruction-nya tadi. Cuman memang pressure-nya itu loh yang gue jadi tanda tanya ketika Domeng udah buang beberapa flickernya di awal, beberapa kali maksudnya, tapi nggak disamperin. Dan ini ngomongin soal ganking, Joy loh, Joy assassin yang memang dia bisa banget untuk lompat langsung ke belakang. Ya, mainnya juga kelihatannya kayak udah buyar banget sih dari Olvenar ya. Terlihat dari awal sebenarnya mereka dapat turtle, tapi teamfight-nya dibalasin sama Aurora. Turtle kedua hasil yang beda lagi karena Yue dari yang dapetin kan pasitnya, dan turtle ketiga juga dipegangin kebetulan dari TNZ-nya. Gue pikirnya teamfight yang udah pasti dimenangin sama Ulfetnar gitu loh, kayak oh ya udahlah gitu, mereka udah pegang gamenya. Ternyata tiba-tiba Edward dengan emang build ke arah War X juga, jadi sustainnya lebih lama, kuat banget untuk dapetin point kill-nya juga. Sama-sama dapetin triple kill berarti dari Edward dan juga dari Rosa. Sementara untuk Glorious Pathway yang dibuka menjadi opener itu udah bagus banget. Tapi ya pastinya nggak akan ada space untuk TNZ. Kita bahas soal Tigreal aja nih, satu Tigreal aja itu udah bikin dari Joy-nya susah. Ya. Ditambah dengan Vexana, 2 efek sisi yang bener-bener bisa matiin langkah dari Joy. Dan akhirnya Lord masuk, dan ini dipaksa banget sih. Domeng yang langsung Spear of Destruction, terus dia lompat dan gak peduli, dia pukul